Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman semua. Untuk sore ini saya akan presentasikan tugas akhir mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai sekarang aja ya. Tapi sebelum dimulai, untuk Ibu dosen dan teman-teman semua, ditunggu ya like, subscribe-nya, dan komennya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam tugas ini, karena kebetulan juga ini adalah presentasi pertama saya yang saya videokan menggunakan aplikasi YouTube. Jadi, mohon ditunggu ya video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Mata pelajaran Sistem Hukum Indonesia. Mahasiswa Fakultas Hukum, Program S2 Hukum, Universitas HKBP Nomensen, Angkatan ke-7. Dosen pengasuh yang pertama adalah Ibu Dr. Julie Esther SH MH. Yang kedua, Ibu Dr. Herlina Manulang SH MH. Nama mahasiswa Beni Pardede SH. NPM 2110401002. Tema diskusi kali ini adalah Sistem Hukum Eropa Kontinental sebagai asas kepastian hukum dalam Sistem Hukum Indonesia. Pendahuluan, kita mulai dari latar belakang. 1. Hukum Indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, hukum dipandang sebagai alat pengatur kehidupan, baik dari segi individual, kehidupan sosial, maupun bernegara. Yang ketiga, untuk memenuhi harapan tersebut, negara Indonesia masuk dalam satu pembaruan hukum, yakni Sistem Hukum Eropa Kontinental menuju Indonesia baru. Bagian keduanya ada tujuannya. Tujuan penulisan makalah ini untuk menambah wawasan pembaca tentang sistem hukum Eropa kontinental dalam sistem hukum Indonesia. Ketiga, perumusan masalah. Mengapa Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa kontinental untuk dikembangkan di bumi Nusantara? Yang kedua, kenapa sistem hukum Indonesia disebut bersistem terbuka dan campuran? Jadi, apakah sistem hukum Indonesia dapat digabungkan dengan sistem hukum sosialis komunis atau sistem hukum Anglo-Saxon? Yang ketiga, bagaimanakah perkembangan sistem hukum Eropa kontinental terhadap sistem hukum nasional dilihat dari sudut substansi dan strukturnya? Pembahasan. Pertama, alasan Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa kontinental adalah 1. Karena berasal dari sistem hukum bangsa Eropa kuno, Romawi, Prancis, Belanda, hingga diadopsi di Indonesia. Namanya sistem hukum Eropa kontinental atau yang biasa disebut sistem hukum civil law. Jika asas kepastian hukum dapat tercapai, maka 1. Kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat dapat tercipta. Yang kedua, tata tertib masyarakat dapat berjalan. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah. Yang keempat, sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, hukum menjadi roda penggerak pembangunan nasional. Prinsip utama sistem hukum Eropa kontinental adalah 1. Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena terkodifikasi dalam bentuk undang-undang sehingga tersusun secara sistematik. Yang kedua, asas kepastian hukum dapat terwujud karena tindakan hukum manusia diatur berdasarkan hukum dalam bentuk undang-undang. Yang ketiga, dengan sistem hukum Eropa kontinental, maka wewenang hakim terbatas bukan mencipta hukum, tapi beri tafsiran sesuai undang-undang. Yang kedua, sistem hukum Indonesia bersistem terbuka dan campuran. Sistem hukum Indonesia dikatakan bersistem terbuka karena sistem hukum Indonesia tidak tertutup dan bahkan tidak melarang masuknya sistem hukum lain
selama tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang berideologi Pancasila. Sistem hukum Indonesia dikatakan bersistem campuran karena sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum Eropa kontinental atau civil law sebagai suatu sistem hukum utama, lalu sistem hukum adat dan sistem hukum Islam sebagai sistem hukum pendamping. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis, dan romantis. Dasarnya adalah Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan yang baru. Alasan menggunakan Indonesia sistem hukum Eropa kontinental dibandingkan Anglo-Saxon adalah 1. Hukum di Indonesia menggunakan kodifikasi hukum seperti KUHP, KUHAP, maupun KUHD. Hukum di Indonesia berasal dari sistem hukum di Eropa daratan, yaitu Kode Napoleon dan hukum Belanda. Sumber hukum utama yakni undang-undang, bukan putusan hakim seperti di Anglo-Saxon. Jadi dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia lebih cocok menggunakan sistem hukum Eropa yang menggunakan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law dibandingkan hukum yang dilakukan di Inggris atau British yang menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon yang saat ini juga berlaku di Amerika. Di mana sistem hukum civil law itu mengutamakan sistem undang-undang, sementara di dalam sistem hukum Anglo-Saxon menggunakan keputusan hakim. Perkembangan sistem hukum Eropa kontinental pada hukum nasional. Pembagian hukum positif di Indonesia atau ius constitutum dari sudut substansinya. 1. Sistem hukum pidana. Hukum pidana adalah serangkaian peraturan yang memuat tentang kejahatan dan pelanggaran. 2. Sistem hukum acara pidana, yakni hukum acara atau hukum proses atau hukum formal adalah bagaimana cara mempertahankan hukum pidana material. 3. Sistem hukum perdata Eropa, yakni hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia oleh pemerintah kolonial berdasarkan asas konkordansi. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. 4. Sistem hukum acara perdata, yakni hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana tentang mempertahankan hukum material. Hukum acara sering disebut juga sebagai hukum formal. Hukum acara perdata berarti mengatur tata cara bagaimana mempertahankan hukum perdata atau merupakan hukum proses. 5. Sistem hukum tata negara adalah hukum yang menyangkut organisasi-organisasi kenegaraan, yakni menyangkut struktur, wewenang, dan tanggung jawab organisasi kenegaraan tersebut. Sistem hukum administrasi negara, yakni hukum yang mengatur serangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara bagaimana badan-badan pemerintah melaksanakan tugas pemerintah. Sistem hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat adalah hukum asli masyarakat Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Pembagian hukum positif di Indonesia dari sudut strukturisasinya adalah 1. Peradilan umum, 2. Peradilan agama, 3. Peradilan militer, 4. Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, 5. Mahkamah Agung, 6. Peradilan Konstitusi, yang 7 adalah Komisi Yudisial. 3. Bahan terakhir adalah penutup, yakni yang pertama kesimpulan bahwa yang pertama negara Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa kontinental untuk mewujudkan asas kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia. Yang kedua, sistem hukum Indonesia bersistem terbuka dan campuran. Ketiga, perkembangan sistem hukum nasional adalah hukum positif. Yang kedua, untuk sarannya, yang pertama, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dahulu untuk setiap kodifikasi hukum atau undang-undang yang baru sebelum diberlakukan. Dengan adanya sosialisasi, maka para masyarakat tidak akan terkejut lagi bila mana akan dilakukan oleh pemerintah undang-undang yang baru.
Karena sebelum berlakukan yang baru, pemerintah sudah melakukan sosialisasi dahulu agar masyarakat bisa mengerti mengapa undang-undang diberikan yang baru kepada masyarakat, karena sifatnya pasti untuk membantu dan mempermudah pekerjaan daripada masyarakat itu sendiri. Saran yang kedua adalah perlunya pemerintah mengawasi setiap struktur badan peradilan dan lembaga yang ada. Dengan ada pengawasan dari pemerintah kepada setiap peradilan dan lembaga, diharapkan bahwa setiap badan peradilan dan lembaga yang ada selalu melaksanakan pekerjaannya sebagaimana mestinya sehingga keadilan sosial di dalam masyarakat dapat tercapai. Demikianlah dahulu tugas daripada sistem hukum yang saya buat ini. Untuk masalah kurangnya, saya mohon maaf, tetapi untuk itu karena saya juga masih belajar dan saya adalah masih mahasiswa, mohon untuk like dan subscribe-nya kembali ya. Komennya juga saya tunggu. Terima kasih. Salam.